Halo, back again with Tiara di Assessment Indonesia. Gimana kabarnya nih guys? Semoga yang nonton semuanya baik-baik aja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Menurut kalian ini tahu nggak sih kalau ternyata ilmu psikologi itu ada pandangannya tersendiri loh menurut agama Islam? Sabar dulu sebelum kita masuk ke materinya. Buat kalian yang lagi nonton, boleh dong dipencet likes-nya dan subscribe-nya. Oh iya, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang kita upload. So, langsung aja yuk ke videonya. Nah, psikologi ini secara general berarti ilmu jiwa atau suatu ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Karena menyangkut dengan jiwa manusia, maka sudah sepatutnya bagi agama Islam sebagai agama yang universal mengambil bagian dan turut berperan untuk meningkatkan kemaslahatan umat manusianya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebaiknya kita melihat terlebih dahulu pengertian dari psikologi Islami. Menurut Hana Jumhana Bastaman, psikologi Islami ini adalah corak psikologi berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. Psikologi Islam ini dilandasi dengan keyakinan kebenaran yang hakiki terungkap secara verbal dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan tersirap dalam sunatullah atau hukum alam yang termasuk sunatullah yang bekerja pada diri manusia itu sendiri. Nah, dalam psikologi Islam ini ada beberapa karakteristik yang sudah bisa dianggap sebagai corak dari psikologi Islam itu sendiri. Nah, aku sebutin ya. 1. Manusia secara fitrah itu baik. 2. Eksistensi manusia itu berlanjut setelah kematian. 3. Dimensi rohaniyah merupakan salah satu dari totalitas manusia di samping dimensi-dimensi organ biologi, mental psikis, dan sosiokultural yang mempengaruhi perilaku manusia. 4. Dinamika kehidupan manusia berlangsung di sekitar interaksi antara manusia satu dan manusia lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi, memanfaatkan alam, dan berbakti kepada Tuhan. Yang kelima, tinjauan mengenai perilaku berdasarkan kerangka acuan atau Al-Quran dan hadis. Yang keenam, ditemukannya teori-teori psikologi baru yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, dilakukannya telah banding antara pandangan-pandangan para pemikir Islam dengan pandangan teoritis pemikiran Barat. Yang kedelapan, terjadinya kerjasama antara psikologi dengan ahli agama atau ulama dalam mengembangkan psikologi Islam. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, mempunyai tokoh identifikasi yang paling sempurna bagi perkembangan kepribadian manusia, yaitu contohnya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ada juga loh kontribusi pendekatan psikologi agama dalam studi Islam seperti untuk membantu di dalam meneliti bagaimana latar belakang keyakinan beragama seorang muslim. Selanjutnya, untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah keberagaman seorang muslim seperti penyakit mental dan hubungannya dengan keyakinan beragama. Dan untuk mengetahui bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya dan bagaimana pengaruh hubungan tersebut terhadap perilaku dan cara berpikir. Nah, gimana nih guys? Kira-kira kurang lebihnya udah tahu kan bagaimana nih pandangan psikologi Islam ini? Sebenarnya masih banyak lagi sih yang harus dibahas, tapi kali ini aku kasih tahu secara singkatnya aja. Kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya atau ada yang mau ditanyain, kalian bisa aja langsung komen-komen di bawah request ini. Nanti kalau komennya banyak, kita akan bahas lagi. Jadi kesimpulannya dalam dunia psikologi ini yang membahas tentang jiwa manusia ada berhubungannya juga dengan keimanan seorang. So, thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan komen atau subscribe juga boleh. Terus share juga ke teman, sahabat, keluarga, musuh, mantan, semuanya deh. So, see you in another video. Bye-bye.